Bali merupakan pulau yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura yang memiliki ribuan keindahan alam yang tak terbatas. Di Bali, Kayangan Tiga merupakan 3 buah tempat suci yang berdiri di setiap desa pekraman adat. Kayangan Tiga meliputi Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Puseh yaitu tempat berstana atau tempat pemujaan Dewa Wisnu dalam fungsinya sebagai dewa pemelihara seluruh alam semesta. Pura Puseh Luhur Bede merupakan pura yang dibangun di tengah adat Desa Bede, Bongan, Tabanan. Pura ini disungsung oleh 7 desa dinas dan 38 banjar adat. Pura Puseh Luhur Bede dibagi menjadi 4 bagian pura. Yang pertama, Beji, Jaba Sisi atau Niste Mandala, Jaba Tengah atau Madya Mandala, Jeruan atau Utama Mandala. Sejarah Pura Puseh Luhur Bede berawal dari Sangyang Tugunada yang pada waktu itu berstana di Andakasa. Diperintahkan oleh Sangyang Paramasiwa agar menjaga bumi bagian selatan. Putra Sangyang Tugunata diperintahkan untuk membangun pura di pesisir laut selatan yang dipimpin oleh Sri Kebo Iwa. Kebo Iwa lalu mendirikan pura sebagai linggastana yang sinuhun kidul yang diberi nama Pura Pamutaran Jagat. Betara Jagannatha didampingi oleh Sangyang Iswara dan Begawan Penyarikan beserta Iratu Gede Mecaling yang linggastananya ada di Salu Agung. Keunikan yang dimiliki Pura Puseh Luhur Bede. Keunikan yang pertama yaitu adanya Saren Agung, merupakan bukti nyata bahwa Patih Kebo Iwa pernah membangun tempat suci tersebut. Keunikan yang kedua yaitu di dinding-dinding pura terdapat relief yang menceritakan pemutaran Gunung Mandaragiri. Dan terdapat 2 arca Patih Kebo Iwa. Yang pertama, Palinggih Kebo Iwa sepanjang 2,25 meter yang berada di Niste Mandala. Kedua, arca Kebo Iwa sepanjang 21,45 meter yang terdapat di atas Beji, tepatnya batas tempat tidur Kebo Iwa yang terdahulu. Keunikan yang terakhir, Pura Puseh Luhur Bede juga sebagai tempat pemotretan seperti prawedding. Prasasti Pura Puseh Luhur Bede dikerjakan pada tahun 1975 pada saat karya Tawur Agung. Beji Pura Puseh Luhur Bede terletak di barat pura, tepatnya di atas Tukadiyah Empas. Menurut sejarah, dulu Tukadiyah Empas sebagai tempat pemandian dari Patih Kebo Iwa. Sebelum menuju Niste, Madya, dan Utama Mandala, pemedak sebelumnya dapat menghaturkan canang di Beji. Dan setelah itu, pemedak dapat sembahyang dipandu oleh pemangku guna sebagai pembersihan diri sebelum menuju area pura. Beji dari Pura Puseh Luhur Bede berstana Dewa Padma, yaitu sinar suci dari Dewa Wisnu yang bergelar sebagai dewa pemelihara. Setelah dari Beji, pemedak akan langsung menuju ke Niste Mandala untuk melaksanakan persembahyangan yang kedua. Di Niste Mandala, pemedak dapat menghaturkan canang di Palinggih Kebo Iwa dan di Saren Agung. Setelah itu, pemedak dapat melaksanakan persembahyangan dipandu oleh pemangku. Di Saren Agung, berstana Ide Betara Begawan Penyarikan dan Ide Betara Nusa Mecaling. Saren Agung di Jaba Sisi juga terdapat Palinggih yang berstana Dewa Bagus Kebo Iwa yang berada di timur Balai Agung. Madya Mandala atau Jaba Tengah
terletak di tengah-tengah antara Utama Mandala dengan Niste Mandala. Pada Jawa Tengah, terdapat bangunan-bangunan seperti bangunan Balai Bandung di utara Madya Mandala. Di selatan Balai Bandung, terdapat Balai Gedong. Selain Balai Gedong, juga terdapat Balai Gong di selatan Jawa Tengah. Di samping barat Balai Gong, terdapat Balai Kulkul. Di Jawa Tengah juga terdapat satu Palinggi, yaitu Palinggi Patok, yang fungsinya sebagai tempat memohon tirta pengabenan. Setelah melaksanakan persembahyangan di Madya Mandala, selanjutnya pemedak dapat menghaturkan sarana persembahyangan ke Utama Mandala. Setelah itu, pemedak dapat melaksanakan persembahyangan dipandu oleh para pemangku. Pada area Utama Mandala, terdapat beberapa palinggih beserta dewa yang berstana. Selain palinggih, juga terdapat balai yang memiliki fungsinya masing-masing. Balai pertama yaitu Balai Pegat, yang fungsinya sebagai Pujawali Manigaleh untuk penyucian Ida Batara ke Beji. Balai Pancaresi sebagai tempat para mangku untuk memandu persembahyangan. Pemayasan Agung sebagai tempat pemayasan untuk mempercantik Ida Batara. Saran Kembar sebagai tempat ngelinggihan Ida Batara untuk penyucian ke Beji. Gedong Simpen sebagai balai untuk penyimpanan keperluan upacara Pujawali. Palinggih yang terdapat di Utama Mandala yaitu Palinggih Batara Pasukian yang dipuja untuk memohon kemakmuran. Palinggih Subak yang berfungsi sebagai panyungsungan Subak yang ada di desa Pekraman Bede. Palinggih Ratu Nyoman yang berstananya Dewa Kandapat. Palinggih Ratu Biang sebagai panyungsungan Pura Dalem. Tumpang Pitu sebagai Pralingga Perunggu yang berstananya Betara Alef. Palinggih Labduk Taksu yaitu Taksu Agung yang ada di Pura Puseh Luhur Bede. Palinggih Kula Dayang, struktur pura yang memiliki panyungsungan yaitu Dayang dari Betara Wisnu. Palinggih Ida Peranda yaitu Palinggih Sakti Waurauh di Pura Puseh Luhur Bede. Tumpang Solas yaitu Ageng Betara Sinuhun Kidul atas perintah dalam kuasa. Betara Ganesha yang fungsinya genah tirta petoyan pada saat karya di Pura Puseh Luhur Bede. Pura Puseh Luhur Bede kalau dilihat dari aspek desa adat Pura Kayangan 3. Tapi khusus di Bede, Pura Puseh itu berarti Puseh itu berarti pusat. Jadi di Pura Puseh Luhur Bede ini dianggap sebagai pusat pengaji pertanian. Karena kita di Tabanan, pertanian menjadi sektor andalan. Jadi di Bede sering dilakukan upacara-upacara besar seperti Nangluk Merano, Ngaben Bikul gitu ya. Sehingga dianggap pusat pengendali pertanian. Pura Puseh Luhur Bede didirikan atas kitah Pramosiwo yang melingkar di Pura Tugu, dalam Tugu yang ada di Andekase. Dititahkan kepada Keboiwo supaya membangun pura untuk mempertahankan ke Kisik Kidul atau Pati Selatan. Jadi kemudian Keboiwo membangun pura di Bede untuk mempertahankan Bali dari Pati Selatan ke Kisik Kidul ya. Feodalan di
dilaksanakan di Budokleon Pang, yang di Bali terkenal Budokleon Pegadwaan. Ya, setelah galungan sebulannya akan ada odalan di Budokleon Pang. Pura Pusah Luar Bedog, kalau Pusah Kayangan Jagat biasanya merunya tumpang pitu, tapi di Bedog merunya tumpang solas. Jadi karena di samping pusat juga tidak menutup kemungkinan ada fungsi-fungsi diosan, fungsi lain seperti pengendalian hama, nangluk merana, dan pusat-pusat kegiatan yang lain juga dilakukan di Bedog. Di dinding pura memang banyak ornamen, relief, seperti yang dia bilang tadi kan pemutaran Mangder gini. Jadi epos Ramayana menjadi pilihan untuk ornamentasi Pura Pusah ini. Jadi dibuat pada zamannya, diukir oleh undagi-undagi terkenal, oleh sangik-sangik terkenal, sehingga terjadi epos-epos Mahabharata yang bagus. Seperti di Penyengker yang adik saksikan, tapi ornamen lain di Baturan Balai Agung juga terkenal sekali dengan cerita lahirnya Keboiwo. Zaman dulu Balai Agung yang ada di Bedog itu panjang sekali. Kalau dalam metrik ukurannya sampai 378 meter dari Balai Agung yang ada sekarang sampai ke seni yang terakhir di Dauh Tukadian Pas. Nah, sekarang karena era sampun berubah, supaya generasi muda kenal dengan epos kepahlawanan Keboiwo, jadi dibangunlah di seni itu sebuah patung Keboiwo, supaya generasi muda kuning atau tahu nampak jelas sejarah Keboiwo yang memang pernah melakukan ya seperti di Pura Luar Bedog. Jadi generasi muda dianggapkan sebagai pewaris, tahu keperkasaan Keboiwo mempertahankan Bali, ke wikanan kediaman beliau dalam membina masyarakat petani, subak, membuat bendungan, membuat perumahan, membuat kebudayaan, supaya generasi muda diwariskan nilai-nilai epos yang dilakukan oleh Keboiwo. Didirikanlah patung supaya aplikasinya. Sekarang kan tidak mungkin kita membuat benteng. Kalau zaman dulu Balai Agung Panjang itu dibuat untuk menjadi benteng pertahanan Bali Selatan, karena beliau zaman dulu membawa 800 prajurit untuk mempertahankan ke Kisik Kidul. Itu intinya. Kenapa dibuat patung di tengah sawah yang zaman dulu Balai Agung itu panjang. Jadi ada 2 Balai Agung panjang. Kalau tidak di Bedog juga ditaruh. Kalau itu merem di Bedog dan ditaruh, meremlah di Bedog ya. Tapi ada 2 Balai Agung panjang, kalau tidak di Bedog ya ditaruh. Iya.